Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga Samawa. Kali ini kita akan membagikan video terkait bagaimana sih mengajarkan anak, mendidik anak laki-laki sesuai dengan perintah Rasulullah atau perintah Islam. Karena anak laki-laki itu spesial ya, beda dengan anak perempuan. Meskipun kita tidak membedakan secara kedudukan bahwa anak laki-laki dan perempuan itu kedudukannya lebih tinggi kedudukan anak perempuan, anak laki-laki gitu. Ya. Kita di sisi Allah itu kedudukannya sama. Anak laki-laki dan perempuan kedudukannya sama. Siapa yang paling takwa gitu kan. Itu aja yang bedakan. Yang membedakan adalah secara biologis berbeda sehingga fungsi fisiknya juga akan berbeda. Fungsi fisik kemudian fungsi kemampuan anunya juga akan berbeda. Gitu. Jadi ini salah satu tip ya, karena anak cowok itu biasanya lebih aktif, lebih harus lebih lincah, lebih aktif, kadang lebih hiperaktif gitu hiperaktif ya. Dan orang macam-macam ya kalau di rumah itu. Orang tuanya harus mampu. Secara fisik lebih aktif. Nah ini salah satu perbedaan secara biologis ya. Biologis itu anak cowok itu lebih kuat, lebih kuat dan karena itu lebih aktif. Dia kalau di rumah biasanya mainnya itu main fisik. Main fisik itu biasanya sering ngangkat, sering permainannya lebih ke fisik gitu. Nggak pernah diam. Kalau dia main bisa ngerusak macam-macam. TV itu bisa rusak, motor bisa dicongkel lampunya bisa. Keingintahuannya itu tinggi kalau apalagi di apa yang pengen dia tahu dilakukan. Kayak mainan-mainan kan. Ini kok mainan mobil ini kok bisa kayak gini toh Ma gitu. Akhirnya dipretelin tuh mobil, pengen dia tahu di dalam tuh ada apa gitu. Itu ciri khas anak cowok ya, lebih aktif. Panjat-panjat itu anak cowok tuh. Pengen dipasang kembali itu mobil itu biar karena keingintahuannya itu loh, walaupun nggak bisa balikin tuh mobil yang sudah dipretelin nih. Itu anak cowok tuh keingintahuannya lebih anarkis kalau bilangnya. Dan makanya dulu saya pengennya sama mama ini, saya pengen lebih anak cewek gitu kan. Nah mama pengennya anak cowok. Karena salah satu alasannya kok kayak gitu ya anak cowok itu. Saya nggak tahu saya kecil itu seperti apa sebagai saya cowok itu. Tapi kok saya lihat anak-anak orang lain yang cowok itu kok kayak gitu ya. Istilahnya dalam tanda kutip nakal gitu kan. Aktif. Main ke fisik. Nakal, super aktif gitu loh. Ya, tapi kemudian Allah ngasih kita anak cowok. Tapi apapun yang dikasih Allah itu yang terbaik bagi kita. Kita nggak tahu alasan dan hikmahnya karena ibunya juga pengen anak cowok. Jadi untuk persiapan fisiknya udah disiapkan dari dulu. Iya, gitu. Nah ini salah satu aspek penting yang mengapa kita perlu mendidik anak cowok itu sesuai dengan ajaran Islam dan melebihi pendidikan yang lain gitu kan. Karena cowok itu secara fisik dia adalah diasumsikan atau diidealkan sebagai seorang pemimpin gitu kan. Pemimpin bagi perempuan, pemimpin bagi istri, pemimpin bagi negara gitu kan. Itu yang diidealkan itu biasanya cowok gitu. Karena secara fisik lebih kuat. Pemimpin grup, pemimpin dalam perang itu cowok. Iya, makanya peran orang tua untuk menyiapkan anak itu sebagai pemimpin itu penting gitu kan. Kita memahami itu gitu kan. Nah, pendidikan Islam kepada kaum cowok itu lebih lebih ditekankan sekali karena karena fungsi secara fisik, kemudian fungsi secara sosial, fungsi secara macam-macam ya, itu dibebankan lebih tinggi kepada cowok. Di rumah tangga itu pemimpin keluarga adalah cowok. Ada si kecil di samping. Pemimpin keluarga adalah cowok. Artinya suami sebagai pemimpin keluarga, pelindung dan pengayom keluarga, sehingga dia harus dipersiapkan sejak dini bagaimana dia didik, kemudian bagaimana dia dibentuk, bagaimana pengetahuannya secara menurut tentang tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang cowok atau seorang pemimpin itu tadi kelak. Nah ini Pak, salah satu yang sering dipertanyakan anak ketika sholat. Mama kok nggak di depan?
Nah itu salah satunya. Mama kok harusnya di belakang cowok, kok nggak di depan aja Iya. gitu. Nah, Itulah satu aspek penting bahwa si kecil ternyata sudah mulai bertanya, memahami gitu. Kenapa bertanya. cowok sama cewek beda gitu kan. Kenapa? Secara fisik dan Kenapa? biologis gitu. Terus kenapa papa mama tuh di rumah nggak kerja kayak papa pergi kantor. Nah mulai dah nih kita. Iya, artinya itu sangat penting ya, pendidikan, untuk menekankan pendidikan dan memahami kewajiban dan tanggung jawabnya kelak sebagai seorang cowok itu berbeda dengan seorang cewek. Nah ini beberapa yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak laki-laki adalah: satu, tanamkan ilmu tauhid atau keesaan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu aspek atau fondasi dasar yang paling penting gitu. Sebenarnya ini apa ya, ini aspek ini bisa sama halnya ketika ditanamkan kepada anak-anak yang lain, nggak perlu dia cewek atau cowok ya, tapi itu aspek penting dasar yang harus kita tanamkan dan kita ajarkan kepada si kecil, terutama kepada si cowok, karena dia kelak memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih besar, lebih tinggi ketimbang si cewek. Menanamkan tauhid sejak dini itu sangat penting karena ini sebagai dasar pijakan kelak supaya si cowok atau anak laki-laki kuat menerima semua tanggung jawab dan beban yang akan diberikan pikulnya kelak gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa Mama? Ya bagaimana kita mengajarkan ilmu agama. Nah ilmu agama ini penting. Ini menurut Islam, sekali lagi menurut Islam, kita sebagai orang tua sebenarnya apa sih yang kita inginkan dari seorang anak itu kan. Nah itu salah satu yang kita tanamkan sejak kecil. Kita sebagai orang Islam pengen anak ini kelak sebagai seorang pemimpin, memiliki tanggung jawab, kemudian mengerti kewajiban dan tanggung jawabnya, kemudian apa namanya, mengertilah istilahnya seperti itu. Sehingga faktor kedua yang kita tanamkan adalah mengajarkan ilmu agama sejak kecil. Ilmu agama itu banyak itu, terutama agama Islam ya. Ilmu agama itu dasar, karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari agama. Yang mengatur kehidupan kita, bagaimana kita bersikap baik, kemudian berbuat baik, bagaimana kita hidup secara baik, itu kan agama. Kalau kita tidak tanamkan sejak kecil kepada si anak tentang ilmu agama, ya nanti kaitannya dengan kesolehan ya, kesolehan secara sosial, kesolehan secara kepribadian, bagaimana gitu. Dia berhubungan baik kepada manusia, kepada lingkungannya, gitu. Nanti kaitannya terutama sama ilmu kepada agama bagaimana itu. dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan, kewajiban apa yang harus dia lakukan, kemudian apa yang harus dia tinggalkan, apa yang dia utamakan. Selanjutnya adalah bagaimana mengajarkan anak untuk ibadah sholat dan puasa. Dua itu adalah salah satu kewajiban ain itu sifatnya apa ya, ain itu harus dilakukan oleh person itu sendiri, nggak bisa dilimpahkan ke orang lain. Kewajiban setiap pribadi seorang muslim. Makanya sejak kecil kita perkenalkan dan kita didik bagaimana si kecil memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan ibadah puasa dan ibadah sholat fardu itu sendiri. Karena karena memang itu karena memang sholat itu kan memang identitas dari seorang muslim ya. Jadi kita harus tanamkan dan ajarkan kepada si kecil. Baik buruknya seorang muslim salah satunya bisa diukur dari bagaimana dia sholat. Makanya karena itu sejak kecil anak harus dididik bagaimana dia berkewajiban untuk melakukan sholat dan puasa secara sadar gitu ya. Artinya pendidikan untuk si kecil pendidikan kepada si kecil untuk mengajarkan sholat, kewajiban sholat dan puasa itu sangat penting. Selanjutnya Mama, apalagi? Ini salah satu yang aspek penting juga, bagaimana mengajarkan anak untuk membaca Al-Quran. Artinya bagaimana dia belajar Al-Quran membaca, karena tahapnya masih kecil ya, belum bisa memahami. Paling tidak dia bisa membaca Al-Quran. Nanti kedepannya semakin bertambahnya umur, kita akan ajarkan si kecil juga bagaimana memahami Al-Quran. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana menjalankan perintah-perintah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu artinya jangan sampai
segala tindak tanduknya, segala perbuatannya berlawanan dengan Al-Quran, dan yang penting adalah bagaimana menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, perintah-perintahnya itu sendiri. Jadi aspek pentingnya di situ salah satunya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mengajari si kecil menjadi pemimpin ya. Kita arahkan menjadi pemimpin. Nah, ini salah satu faktor penting karena anak cowok itu kan salah satu calon pemimpin di masa depan. Karena tanggung jawab dan kewajibannya yang besar itu tadi ya, sehingga anak cowok mau nggak mau juga harus menjadi seorang pemimpin, termasuk pemimpin rumah tangga, pemimpin yang lainnya. Itu salah satunya yang ideal dan dibebankan adalah anak cowok. Dan harus tegas Pak untuk mengarahkan anak ke situ, tegas. Kalau cewek kan nggak setegas itu ya. Kalau cowok tuh melihat kakak-kakak cowok itu kan, bapak dulu tuh selalu tegas dalam bagaimana mereka harus menyelesaikan tanggung jawabnya. Misalnya dikasih tugas ini, mereka harus bisa menyelesaikan tugas itu. Salah satu faktor bagaimana mengajari anak menjadi seorang pemimpin adalah ini salah satu faktor selanjutnya ya. Tips selanjutnya adalah bagaimana mengajari anak kecil sadar untuk melakukan tanggung jawab dan kewajibannya gitu ya. Bagaimana sih si kecil itu sadar bahwa ini loh yang ditanggung jawab yang dibebankan dan harus diselesaikan kepada si kecil gitu ya. Gitu ya. Jadi mengajari anak tanggung jawab dan kewajiban itu sangat penting untuk membuat atau untuk mengajari yang anak kelak menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin itu ya pemimpin itu karena pemimpin itu tugasnya adalah bagaimana dia menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya. Dia harus bertanggung jawab dan menjalankan kewajibannya itu sendiri. Jadi salah satu aspek penting dari seorang pemimpin adalah itu. Kalau si kecil sudah bisa dia menyadari ini tanggung jawabnya, dia bisa selesaikan, dan itu kita ajaran terus menerus, insya Allah nilai-nilai tanggung jawab itu akan akan terpatri di dalam benaknya gitu nggak usah ribet-ribet kasih mengajarkan tanggung jawab. Setidaknya ya misalnya anak masih kecil, anak cowok itu dia lagi bermain, tapi selesai main kita harus ngasih tahu, dek selesai main tolong dibersihkan, tolong dirapikan lagi ya. Mulai dari kecil-kecil itulah, atau minta makan segini ya dihabiskan gitu. Yang kecil-kecil dulu lah. Atau kita bisa nyuruh dia belanja, dek beli ini sekian, nah kembalinya harus sekian. Itu salah satu contoh kecil untuk mengajarkan anak itu ada rasa tanggung jawabnya gitu. Karena memang masih kecil ya, mulai dari kecil-kecil aja lah dulu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita ajarkan untuk kepada si kecil, bagaimana mengajari anak laki-laki ini adalah bagaimana mengajarkan anak kemandirian. Jangan bergantung kepada orang lain. Artinya dia harus mampu secara percaya kepada diri sendiri dan mampu melakukannya. Dan mampu menyelesaikan. Mampu menyelesaikan semua tanggung jawabnya. Didik anak secara mandiri, jangan dimanjakan ya. Karena kalau dimanjakan kelamaan akan tergantung kepada orang tua terus, tergantung kepada orang lain terus, sehingga dia akan menjadi anak yang manja pada akhirnya nanti atau pas besarnya nanti. Jadi keras, tegas itu penting untuk mengajari anak sifat kemandirian itu sendiri ya, karena kaitannya sama kemandirian adalah tanggung jawab itu sendiri. Dia percaya kepada diri sendiri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri apa yang telah dia lakukan gitu kan. Jadi kemandirian itu penting gitu ya. Salah satu faktor sosok pemimpin adalah bagaimana dia mampu menyelesaikan apa yang dia kerjakan secara sendiri gitu. Nah, salah satu contohnya misalnya kita memberikan dia PR boleh. PR kecil-kecil dulu, dia mampu nggak menyelesaikan tugas hitungnya itu sendiri gitu. Kita nggak usah ngasih tahu dulu, lihat anaknya itu gimana dia cara agar mampu menyelesaikan PR-nya itu. Nah, setelah itu baru kita ini salah deh, ini yang penting dia mandiri dulu, nggak nanya ke orang-orang ini caranya gimana. Tapi ya
caranya gimana tuh dia nanya, itu salah satu usahanya untuk mandiri. Tapi sebagai orang tua kita harus memberikan leluasa kepada anak agar apa yang kita tugaskan termasuk PR itu bisa diselesaikan dengan sendiri gitu. Ya. Salah satu contoh kecil itu barangkali pemirsa yang bisa kita sampaikan selama ini mengajar si bagaimana kecil, mengajarkan anak kecil. Jangan lupa ya subscribe, like video ini dan komen di bawah ini untuk saling tukar pengalaman, diskusi, sharing, akan kita balas. Dan siapa tahu apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi pemirsa. Siapa tahu diskusi atau komen yang pemirsa sampaikan juga sangat bermanfaat bagi kita. Saling tukar, sharing adalah salah satu bentuk tukar pengalaman dan pengetahuan agar kita semakin lebih dewasa, tahu lebih banyak hal gitu ya. Tunggu video kami selanjutnya yang lebih menarik dari ini, dan jangan lupa subscribe ya. Like, dadah. Dibagi juga.